uhibbul fawakiha la siyama al-burtuqal. Saya suka buah-buahan, lebih-lebih lagi apa? Jeruk. Nah, burtuqal di sini apa harokatnya? Apa harokatnya? Jadi tergantung dari posisi ma-nya tadi. Jadi kita baca, tidak usah terlalu rinci ya, nggak usah pakai papan. Kita pahami dari buku saja, karena termasuk pembahasan yang tidak usah kita banyak waktu dan banyak pikiran. Kata beliau, tattasil bil qawaidil muta'alliqah bila anna fil jinsi siyaqah la siyama. Berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar lana fil jinsi adalah ungkapan la siyama. Yang dalam bahasa Indonesia apa tadi la siyama? Lebih-lebih lagi. Mithlu, terus contoh dalam jumlahnya adalah uhibbul fakihata, saya suka buah-buahan, la siyama wa la siyamal burtuqal, lebih-lebih lagi jeruk. Terus kata beliau, wa yakunul ismul ladzi yali la siyama marfu'an aw majruran. Isim yang jatuh setelah la siyama maksudnya adalah al-burtuqal, itu bisa marfu' dan juga bisa majrur. Bisa dua keadaan, bisa marfu dan bisa majrur. Berarti lafadznya gimana Pak? La siyama al-burtuqal, lu marfu, terus majrur al-burtuqal. Ada dua pilihan. Sebagai apa kedudukannya? Kita lanjutkan. Kama yakunu mansuban. Ternyata tiga Pak. Juga bisa mansub, tetapi harus nakirah. Apanya yang nakirah? Burtuqalnya tadi itu. Kalau dia marfu al-burtuqal, dua pilihannya. Apa pilihannya? Marfu sama majrur. Al-burtuqalu sama al-burtuqali. Tapi kalau nakirah mansub. Burtuqal bukan al-burtuqal, maka dia mansub. Terus wadurabul la siyama ma ba'daha kal ati. Adapun i'rab dari la siyama dan isim yang setelahnya sebagai berikut. Yang pertama, la nafiyah lil jinsi. Berarti la-nya adalah la nafiyah lil jinsi. Makanya dibahas di sini. Kedua, siya, ini siyanya. Ismula mansubun bil fathati li'annahu wa alaikumussalam. Ismula mansubun, ingat mansub ya? Ingat mansub. Jangan lupa kalau isim la nafiyah lil jinsi, waalaikumsalam. Kalau isim la nafiyah lil jinsi itu mansub, maka terbuat dari apa? I'rab isim la nafiyah lil jinsi mansub jika dia apa Pak? Mudhaf atau syabih bil mudhaf. I'rab isim la nafiyah lil jinsi mansub jika dia mudhaf dan iya. Berarti la siyama itu yang mana Pak? La siyama, siyanya itu masuk yang iya, di situ ada gitu. Ismula siya ismula mansubun bil fathati li'annahu mudhaf. Sampai sini paham? Kira-kira bisa dipahami. Jadi siyanya itu adalah isim la nafiyah jinsi. Karena dia termasuk mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Mana mudhaf ilaihnya? Yang mana? Mana adalah mudhaf ilaihnya. Bisa dipahami? Lanjut. Terus pertanyaannya adalah mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Kata beliau, wa khabaru la mahdhufun wujuban. Khabarnya la itu mahdhuf, wajib dibuang. Apa takdirnya? Maujud. Maujud. Bisa maujud. Ya, kita ikuti penjelasan beliau saja. Kalau bingung nggak
Ini hanya tambahan. Khabarnya mawjud. Udah selesai, Pak. Udah selesai isim la nafiyah lil jinsi dan khabarnya. Habis ini kita bahas yang setelah ma-nya. Isim yang setelah ma-nya. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Paham atau tidak paham? Insya Allah. Baik, yang bilang insya Allah. Mana isim la nafiyah lil jinsinya, Pak? Sia. Mansub atau fi ma'al nasbi? Kenapa mansub? Karena mudhaf. Mana khabarnya? Mahdhufnya wajib dibuang atau tidak wajib? Wajib dibuang. Apa takdirnya? Mawjud. Jadi seakan-akan begini, Pak. Uhibbul faqihata la siyama mawjudun al-burtuqal. Nanti al-burtuqalnya kita bahas. Ada pertanyaan? Lanjut, ya. Terus wama, adapun ma-nya laha thalathu halatin, memiliki 3 keadaan. Ma-nya di sini ma apa? Ada 3 keadaan, dan 3 keadaan ini mempengaruhi i'rab dari al-burtuqal sebagaimana kita barusan bahas. Ada berapa i'rabnya? Ada berapa harokatnya atau i'rabnya dari al-burtuqal? Ada 3. Pertama marfu, yang kedua majrur, yang ketiga mansub. Nah, marfu, majrur sama mansub nanti tergantung dari keadaan ma-nya. Makanya 3 keadaan. Yang pertama, ma-nya ma apa? Imma antakuna zaidatan. Ma-nya ma zaidah. Ana tanya lagi, kalau zaidah itu isim fi'il atau huruf, Pak? Hah? Isim zaidah. Yang pertama, ma-nya ma zaidah. Ma-nya dihukumi ma zaidah. Ana tanya, isim fi'il atau huruf zaidah itu? Huruf. Iya, enggak ada isim zaidah. Isim ori semua, asliyah. Fi'il juga begitu. Nah, kalau huruf ada yang asliyah, ada yang zaidah. Jadi ma-nya ma zaidah, huruf zaidah. Sebagaimana sering kita singgung, kalau zaidah sering diungkapkan dengan adanya seperti tidak adanya, enggak ngaruh. Keberadaan dia enggak ngaruh zaidah. Ada huruf zaidah, dia enggak ngaruh, berbeda dengan huruf asliyah. Nah, ma di sini adalah ma zaidah. Kata beliau, imma an takuna zaidatan. Ma-nya adalah ma zaidah. Wa fi hadhil halati, pada keadaan ini, yakunul ismul waqi'u ba'da la siyama majruron, maka isim yang terjatuh setelah la siyama apa? Majrur. Berarti bunyinya uhibbul faqihata la siyamal burtuqali. La siyamal burtuqali. Jadi kata beliau, wa fi hadhil halati yakunul ismul waqi'u ba'da la siyama majruron al-burtuqali bi'tibarihi mudhafan ila siya. Jadi burtuqal di sini adalah mudhaf ilaih dari siya. Paham enggak? La siyamal burtuqali, ma-nya ma zaidah, huruf zaidah, terus bunyinya burtuqali sebagai mudhaf ilaihnya. Begitu. La siyamal burtuqali. Khabarnya la mana? Khabarnya la nafiyah lil jinsi mana? Mahdhuf. Takdirnya apa? Bukan huwa. Mawjudun.
Maujudun. Ya. Maujudun. Apa? La siyama artinya lebih-lebih lagi dalam bahasa kita. Lebih-lebih lagi apa? Iya, lebih-lebih lagi. Jadi terjemahnya begini, Pak. Uhibbul fakihata, saya suka buah-buahan. La siyamal burtuqali, lebih-lebih lagi, apalagi jeruk. Iya, apalagi atau lebih-lebih lagi apa? Terlebih lagi boleh. La siyamal burtuqali, ini yang pertama. Fokus pada lanya tetap lana fil jinsi, sianya sebagai isimnya mansub karena mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Burtuqal. Jika ma-nya sebagai mazhar, tidak khabarnya maujud, dibuat. Jangan pikirkan gimana saja. Gimana secara makna, jangan pikirkan, takut bingung. Karena kita mau masuk kepada maf'ul bih, Pak. Simpan tenaganya untuk bab maf'ul bih. Jangan pusing-pusing untuk la siyama. Yang penting pahami, udah. Lanjut. Yang kedua. Ini keadaan ma, Pak ya. Ini keadaan ma, la siyama ini keadaan ma. Ma yang pertama keadaannya apa, Pak? Zaidah. Ma zaidah. Terus burtuqalnya harokatnya apa, Pak? Majrur. Sebagai apa? Majrur mudhof ilaih. Ya. Yang kedua, antakuna isman mausulan, dibuka halaman setelahnya yang buku lama. Ma-nya isim mausul. Ma-nya isim mausul. Ma-nya isim mausul. Berarti kalau dia ma-nya mausul, dia sebagai apa, Pak, mausul ini? Ma-nya mausul, kira-kira apa kedudukannya? Tulislah, ternyata memang harus pakai tulisan. Uhibbul fakihata. La siyama al-burtuqal. Yang pertama, la siyama ini isimnya ya, isim la. Ini burtuqali. Karena ma-nya mazhar huruf zaidah. Yang kedua, kita tulis lagi. Yang kedua, ma-nya ini ma mausul. Yang kedua, ma-nya ma mausul. Ma mausul itu isim fi'il atau huruf? Ma mausul itu isim fi'il atau huruf? Isim mausul, Pak. Isim mausul, jangan huruf, kan huruf mausul. Isim mausul, nih isim mausul. Isim mausul. Kita lanjutkan. Kalau dia isim mausul, maka dia sebagai mudhof ilaihnya. Sia ini mudhof, ma-nya mudhof ilaih. Kalau atas huruf zaidah, ma zaidah. Kalau bawah isim mausul dan dia sebagai mudhof ilaih fi mahallin jarr. Ya kan? Ya. Terus wa fi hadhil halati yakunu ismul waqi' ba'da la siyama marfu'an. Nah, kalau ini isim mausul ini sebagai mudhof ilaih, maka ini marfu'. La siyamal burtuqalu. La siyamal burtuqalu. Sebagai apa marfu'? Kita baca di buku. Dia khobar. Mubtada'nya ada di sini. Huwa. La siyama huwal burtuqalu. Begitu. Jadi mubtada'nya huwa, burtuqalnya
Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Apa? Yang kedua, ini yang pertama namanya zaidah ya. Jadi sianya mudhafirnya di sini. Ini mudhafir, ini mudhafirnya. Karena keberadaan ma di sini zaidah, nggak ngaruh. Yang bawah, entar yang atas paham? Namanya ma zaidah. Jadi anggap nggak ada apa, begini aja lah. Nah, begini. La siyal burtuqali begini. Kalau zaidah itu. Jangan lupa, khabarnya mewujud di sini ya. Khabarnya ini ya. Khabarnya ini di sini, di gua. Khabarnya. Nah, ada gini di sini ada Pak. Mewujud. Tapi dibuang nih, ini dibuang. Ini buang. Nah, tuh mewujud. Yang bawah, yang atas paham? Yang atas paham ini? Manya mazaidah. Yang bawah manya ma mausul. Manya isim salah. Manya isim mausul. Ketika dia isim mausul, maka ini mudhof, ini mudhof ilaih, ini mudhof. Ini yang mudhof ilaih. Nah, ini yang mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya ma ini, ma mausul. Bimani jarri. Karena dia isim mausul itu harus punya silah mausul. Alladhi harus punya silah mausul, dan silah mausulnya adalah jumlah ismiyah. Ini khabarnya, huwanya dibuang. La siyama huwal burtuqalu. Dan masih ada khabarnya lah di sini Pak, jangan lupa tetap mahdhuf. Apa mau judul dua buangan di sini Pak. Makanya jangan bingung-bingung Pak. Jangan keberatan pikirannya mikir kali ini karena nanti mau masuk full B. Ya, paham alhamdulillah, nggak paham nggak apa-apa. Saat nanti ditanya di India nggak paham gimana. Oke, rahasia mah huwal burtuqal. Jadi seperti itu. Itu yang marfu. Pertanyaan atau bisa paham ini sebelum ke yang ketiga yang rodok ribet lagi. Yang ketiga rodok ribet lagi. Baru datang nggak apa-apa, nggak paham. Nanti kita masuk maf'ul bih di sini. Yang terakhir ini satu, ini dua, ketiga di atas saja. Yang tiga di atas. Uhibbul fakihata asiyama burtuqalan. Yang ketiga seperti ini Pak. Burtuqalnya nakirah. Uhibbul fakihata, saya suka buah-buahan. La siyama burtuqalan. Yang ketiga nakirah mansub. Wajib nakirah dan wajib mansub. Mansubnya kenapa Ustaz? Sebagai tamyiz, ini lebih mudah lagi. Tamyiz belum kita pelajari di kitab ini, tapi sudah kita pelajari di mutaharat ya. Kata beliau di sini, Allah semakin malam ya. Antakuna isman mudhafan ilai. Jadi maknanya ini Pak tetap sebagai mudhaf ilai maknanya. Maknanya tetap mudhaf ilai. Tapi maknanya di sini ma apa Pak? Dia ma apa Pak? Hah? Gak disebutkan ya? Apa
apa ini? Iya, mudhof ilaih, benar. Jadi maknanya ini mudhof ilaih. Beliau hanya menyebutkan dia itu isim mudhof ilaih. Isim apa? Ya Allah ya. Anda juga nggak lihat di buku lain. Mungkin di buku lain disebutkan apakah dia. Kayaknya bukan ma mausul. Karena kalau ma mausul otomatis ini yang kedua ini. Yang kedua ini. Kalau ma mausul nanti al-murtuqal. Enggak tahu ma apa ini. Apakah ma istifham, ma syarat, ma apa? Enggak tahu saya. Di sini beliau hanya menyebutkan dia isim, intinya isim. Enggak tahu isim apa. Enggak tahu isim apa. Intinya dia isim, kata beliau, dia jadi mudhof ilaih. Terus, wa fi hadhil halati yakun ismul waqi' ba'da la siyama tamyizan mansuban burtuqalan bi syarti an yakuna nakiratan. Nah, jadi mana ini isim enggak tahu isim apa. Terus burtuqal yang nakirah ini mansub sebagai tamyiz. Tamyiz. Gimana tamyiz itu? Saya suka buah-buahan, apalagi terlebih lagi tamyiz itu kan isim nakirah mansub menyempurnakan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Muhammad lebih banyak dari Ahmad. Apanya? Ilmunya. Ini seperti tamyiz gitu. Saya suka buah-buahan, lebih-lebih lagi apa? Jodoh gitu. Dan begitu aja. Gak usah dibuat ribet saat pusing ya. Apa sedikit kita mau masuk ke maf'ul bih. Nah, kita mau masuk ke maf'ul bih yaitu isim-isim nasab yang keberapa, Pak? Yang ketiga, Pak ya. Yang ketiga. Kita sudah selesai khabar kana, isim inna, dan kita mau masuk ke maf'ul bih. Sebelum masuk ke maf'ul bih, ini bisa dipahami meskipun 50-60%? Ya bisa. Ya, karena kita ditemani yang ke-8 Pak ya. Insyaallah saudara kita insyaallah di sana ya. Semoga Allah berikan kesabaran Pak ya di Palestina itu. Bukan hanya gelap mereka. Nyawa, takutan, kelaparan dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kepada mereka syahid yang meninggal, kesabaran yang hidup dan kemenangan yang tepat Pak ya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Kita akan masuk kepada bab maf'ul bih. Ini adalah bab pertama isim-isim nasab yang terjadi pada jumlah fi'liyah, Pak. Jangan lupa dua bab sebelumnya yaitu khabar kana dan isim inna itu isim-isim nasab yang terjadi pada jumlah ismiyah, Pak. Karena selalu ingatkan isim-isim nasab yang ada 11 ini tidak terlepas dari jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Isim yang nasab ini ada pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maf'ul bih ini adalah nomor 3 dari isim-isim yang nasab, dan maf'ul bih ini terjadi pada jumlah fi'liyah. Setelah ini jumlah fi'liyah terus, Pak. Maf'ul bih, jumlah fi'liyah, objek. Maf'ul apa lagi? Maf'ul li ajli, jumlah fi'liyah. Maf'ul mutlaq, jumlah fi'liyah. Maf'ul ma'ah, jumlah fi'liyah. Maf'ul bih, jumlah fi'liyah. Hal fi'liyah, mustasna fi'liyah, munada fi'liyah. Tamyiz jumlah fi'liyah juga. Sebagaimana ana sering ulang, jumlah fi'liyah lebih mudah daripada jumlah ismiyah. Karena setiap ada fi'il pasti ada jumlah fi'ilnya. Gak akan mungkin tidak ada. Kenapa? Karena fi'il pasti ada fa'il. Gak mungkin fi'il tanpa fa'il. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Tidak setiap kali kita mendapati isim terus di situ ada jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Makanya menganalisa jumlah ismiyah lebih susah, Pak, daripada jumlah fi'liyah. Lebih susah sebenarnya. Lebih susah. Meskipun yang kita terkadang pahami sangat sederhana jumlah ismiyah, gak usah Muhammadun Qa'imun, dia Muhammadun Qa'imun terus. Dan ternyata banyak, Pak. Susah sebenarnya. Baik, kita masuk kepada bismillah, masuk kepada maf'ul bih yaitu isim nasab yang ketiga, halaman 66 di buku yang lama.
al-maf'ulu bihi. Nah, maf'ul bi. Nah, ada yang baca Muhammad waktu. Kata beliau di sini al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun. Jelas. Isim yang ingat isim, Pak. Isim. Dan dia nasab. Terus kata beliau yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim yang nasab ini menunjukkan sesuatu yang terkena kata kerjanya fa'il. Isim yang nasab ini adalah isim yang terkena fi'ilnya fa'il. Fi'ilnya fa'il. Misalkan Doroba Muhammadun kalban. Kalban ini yang terkena fi'il doroba dari fa'il Muhammad. Gitu maksudnya. Doroba Muhammadun kalban. Dalam bahasa kita simpelnya objek lah, begitu ya. Objek. Wala tataghayyaru ma'ahu suratul fi'li. Dan tidaklah berubah dengan adanya maf'ul bih, hunya kembali kepada mana ini? Kepada isim tadi, isim mansub maksudnya maf'ul bih. Dan tidak berubah dengan adanya maf'ul bih suratul fi'li, gambarnya fi'il. Ana enggak tahu ini maksudnya apa ini. Doroba Muhammadun kalban. Doroba di sini tidak berubah bentuknya dengan adanya maf'ul bih. Nah, Allahu a'lam apa maksudnya. Karena dulu pas pertama kali belajar enggak ngeh sekali. Tapi enggak apa-apa, Pak. Jenengan enggak tahu maksud dari definisi ini. Yang penting jenengan secara praktek, oh ini maf'ul bih. Oh ini bukan maf'ul bih. Oh ini maf'ul bih. Nah, meskipun jenengan enggak tahu definisi dari maf'ul bih ini, dan jenengan, Pak, kalau buka referensi buku lain, kadang definisinya berbeda. Tidak sama dengan definisi ini. Ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il wa la tataghayyaru ma'ahu suratul fi'il. Terkadang berbeda. Yang penting jenengan paham. Itu adalah maf'ul bih. Dan kata kunci dari maf'ul bih adalah fi'ilnya. Kalau fi'ilnya muta'addi, maka isim tersebut sebagai maf'ul bih, tentunya setelah fa'il. Kata kunci di maf'ul bih adalah fi'ilnya. Fi'ilnya fi'il apa? Muta'addi. Jika fi'il tersebut fi'il muta'addi, maka isim yang mansub ini sebagai maf'ul bih. Dan sebelum itu semua, sebelum muta'addi enggak muta'addi, tentunya jenengan tahu terjemahannya. Kalau enggak tahu terjemahannya enggak bisa. Karena kita ngomongnya bahasa Indonesia. Misalkan Doroba Muhammadun kalban. Ustaz, kalban ini maf'ul bih. Kenapa kok jenengan bisa analisa tentukan dia maf'ul bih? Iya, karena doroba artinya adalah memukul muta'addi. Iya, jadi syarat otomatis jenengan tahu terjemahnya. Dan hati-hati, Pak, terkadang fi'il itu mengecoh kita. Kenapa? Karena kita mengetahui itu muta'addi dan tidak muta'addi dengan bahasa terjemahan kita, ya kan? Terkadang dalam bahasa kita, Ustaz, ini kayaknya muta'addi, tetapi di dalam bahasa Arab tidak muta'addi. Ingat, jangan bawa bahasa Arab kepada perasaan bahasa Indonesia kita, Pak. Memang terjemahan itu membantu, tetapi terjemahan ini bukan kaidah baku untuk menentukan muta'addi tidak muta'addi. Kayak jalasa, duduk itu kan ada yang diduduki, ya kan? Tapi dalam bahasa Arab jalasa itu jalas tu kursian, enggak begitu. Jalas tu alal kursi malahan. Enggak jelas tu kursian. Jadi terjemahan hanya membantu kita. Dan terjemahan bukanlah patokan kaidah baku untuk menghukumi sebuah lafaz bahasa Arab. Enggak boleh lafaz bahasa Arab ikut ke bahasa Indonesia terjemahan kita. Tapi terjemahan tentunya ya membantu, Pak, sangat membantu. Yaitulah perbedaan bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kayak kola
berkata. Muta'addi atau lazim? Hah? Muta'addi atau lazim? Hah? Lazim. Ternyata ada dalam bahasa Arab pola itu maf'ul bihnya. Kok bisa saat menentukan? Banyak baca Pak. Nanti ternyata bahasa kita, terjemahan kita nggak bisa maksa pola itu lazim. Ternyata kenapa? Karena punya maf'ul bih. Ja'a. Lazim atau muta'addi? Lazim. Tetapi ada maf'ul bihnya. Muta'addi. Di ayat Al-Quran gimana? Ja'ahu. Gimana Mas? Apa? Ihsan ya? Ja'ahu ada enggak? Ada enggak ya? Ja'ahu. Atahu ya? Apa ya? Laqad ji'ti syai'an fariyya. Ini orang Yahudi lagi pas ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh Maryam yang melahirkan Isa karena nggak punya bapak, akhirnya langsung divonis kamu berzina. Bahasa Arabnya di Al-Quran, laqad ji'ti syai'an fariyya. Kamu Maryam datang dengan sesuatu kebohongan. Ji'ti syai'an di sini maf'ul bih. Loh, mana fa'il fi'ilnya? Ji'ti. Jadi ana hanya ingin menegaskan terjemahan bahasa kita tidak bisa dijadikan kaidah baku untuk menentukan fi'il ini muta'addi ataukah tidak. Tetap harus kembali ke bahasa Arab. Karena bahasa itu taklid, Pak. Semua bahasa taklid. Gak boleh kita ngobok apa? Bahasa orang lain. Mentang-mentang kita punya terjemahan terus diobok-obok, nggak bisa. Setiap bahasa itu memiliki keunikan masing-masing, apalagi bahasa Arab. Terjemahan hanya membantu, bukan mengubah. Baik, kembali ke maf'ul bih. Kenapa kita bahas ini? Karena ingin menekankan kepada jenengan bahwasanya inti dari maf'ul bih adalah fi'ilnya. Inti dari maf'ul bih adalah fi'ilnya, yaitu fi'il muta'addi. Dan fi'il muta'addi tidak bisa patokannya 100% dengan terjemahan kita. Meskipun mungkin 60-70% membantu terjemahan itu. Karena gimana mendekatkan antara dua bahasa yang berbeda kalau tidak dengan terjemahan? Bisa. Lanjut, Pak. Kembali kepada ta'rif maf'ul bih tadi. Maf'ul bih adalah isim nasab, jelas. Dan isim nasab tersebut adalah objek dari fi'ilnya fa'il. Terus beliau memberikan contoh, yatlubul aqilu al-ilma. Yatlubul aqilu al-ilma. Terjemahannya, seorang yang berakal itu yatlubu, mencari ilmu. Mana maf'ul bihnya? Al-ilma. Kata kuncinya di fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Yatlubu. Artinya mencari. Dan maf'ul bih ini, Pak, jumlah fi'liyah ini erat kaitannya dengan ilmu sorof, Pak. Jumlah fi'liyah ini erat kaitannya dengan ilmu sorof. Dan erat kaitannya dengan kamus biasa. Kenapa? Karena kadang satu kata fi'il, ya, kita ngomong fi'il, karena fi'il itu nggak seperti isim. Fi'il itu bisa berubah-ubah di ilmu tasrif. Kalau isim enggak, yatlubu mencari. Kalau yutolibu, kalau tolaba yatlubu, kalau tolaba yutolibu, tatolaba yatatollabu, istatlaba yastatlibu, itu beda-beda. Nah, kalau jenengan senang dengan hal-hal seperti ini, itu nanti mengindikasikan ilmu sorof jenengan, masya Allah. Selalu gali yang seperti ini. Fi'il yang memiliki kesamaan unsur, tetapi ketika wazannya berbeda, artinya berbeda. Ini penting.
alima mengetahui, alima ya'lamu mengetahui, a'lama yu'limu mengasih tahu, allama yu'allimu mengajarkan, ta'allamu belajar, ista'lama ista'limu nyari tahu. Kayak gini nih. Kalau jenengan terbiasa dengan ilmu tasrif ini Pak, terbiasa di pembahasan jumlah-jumlah fi'liyah, maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a dan seterusnya yang disentuh oleh jumlah fi'liyah, jenengan akan pasti lebih mudah. Gimana saat memperbanyak sendiri? Kalau bisa punya kamus, di kamus tersebut ada hal-hal yang mirip seperti ini. Kalau enggak jenengan ya sering koleksi sendiri. Karena jarang ada kamus yang seperti ini. Anak dulu punya kelas dari Kontu yang dia ngoleksi tapi sudah jarang, enggak pernah lihat aku kamusnya sekarang hilang. Yang dia senang ngoleksi seperti ini. Dan kalau jenengan buka kamus-kamus besar, bukan kamus ini ya, bukan kamus Muhammad Yunus ya, meskipun ada di situ Munawwir atau yang kamus Arab, itu pecahan-pecahan kata seperti ini banyak. Kalau yang sering buka kamus bisa bedakan. Misalkan ain lam mim, kan asalnya 3 huruf, ain lam mim. Nanti di situ biasanya ada turunannya. Alima ya'lamu artinya apa? Tapi bahasa Arab, alima ya'lamu adroka misalkan. Ta'allama beda, ista'lama ista'limu, a'lama yu'limu, allama yu'allimu. Jadi harus seperti ini kita Pak, biar berkembang sendiri. Masya Allah, semakin malam ya. Semakin malam. Jam berapa Pak? Bentar lagi maghrib nih. Lagi maghrib. Ya, kita habiskan contoh-contohnya. Contoh pertama yaitu al-aqidu al-ilma. Yang kedua, apa itu Pak? Ada ta, kaf, ro, mim. Apa? Tukrimu anak kasih pilihan. Takrumu, tukrimu, tukarrimu. Apa? Tukrimu atau tukarrimu atau takrumu? Tukarrimu atau tukrimu sama. Karena akrama yukrimu dengan karrama yukarrimu itu sama, meskipun yang lebih masyhur adalah akrama yukrim, ikram memuliakan. Tapi kalau takrumu mulia, karama yakrumu itu mulia. Karama yakrumu karomatan itu mulia. Makanya karomah miliknya para wali-wali Allah menunjukkan kemuliaan dia. Tapi kalau akrama yukrimu atau karama yukrimu itu memuliakan. Jadi kalau karama yakrumu itu lazim. Tapi kalau karama yukrimu dan akrama yukrimu itu muta'addi. Bagaimana menentukan milih yang muta'addi atau milih yang lazim? Ya dari konteks kalimat. Kata beliau, tukarrimu daulatu atau tukrimu daulatu al-mutafawwiqin. Negara tersebut memuliakan orang-orang yang mutafawwiqin apa? Orang-orang yang juara atau orang-orang yang sukses dan seterusnya. Tafawwaqa yatafawwaqu. Nah, negara tersebut memuliakan. Ketika artinya memuliakan dan memuliakan di sini fi'il muta'addi, mutafawwiqinnya adalah maf'ul bih, makanya kita milih karrama yukrimu atau akrama yukrimu. Seperti itu, Pak. Mutafawwiqin maf'ul bih mansubun bil ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Ini contoh kedua dari jama' mudzakkar salim. Yang pertama dari isi mufrad. Yang ketiga wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maf'ul bihnya adalah al-bai'. Kata kuncinya adalah ahalla. Ahalla yuhil itu menghalalkan. Tapi kalau halal saja beda, Pak. Halal saja itu bukan ahalla. Kalau halla yahillu halal, kayak di logo MUI itu halal, itu dari fi'il halla yahillu halal. Halal ta'am, makanan ini
halal. Tapi kalau ahalla menghalalkan. Nah, seperti ini jenengan harus terbiasa. Halal yahillu halal, ahalla yuhillu menghalalkan, istahalla istahillu minta dihalalkan. Nah, dan seterusnya. Halala yuhallilu itu dalam istilah nikah tahlil namanya. Halala yuhallilu tahlil. Nah, jadi perkaya kosakata seperti itu. Fiil itu perkaya, wazan-wazannya. Ada dulu sering kalau mendapatkan buku terjemahan, terus ada hadis atau Al-Quran, terus ada terjemahannya, terus ketemu dengan fiil, misalkan fiil seperti ini, ahalla. Ahalla apa ini terjemahannya ya? Oh, menghalalkan. Menghalalkan ahalla, berarti wazan af'ala yuf'ilu. Oh, menghalalkan. Tapi kalau halal yahillu halal, itu bukan menghalalkan, itu halal. Anda sering dulu seperti itu apa? Nyari-nyari sendiri. Ketika baca nggak sengaja ketemu, terus digali ilmu sharaf. Nah, harus begitu terus, Pak, biar punya pondasi. Kalau kuat pondasinya, nanti baca kitabnya sangat membantu. Sehingga perbenaran katanya mufradnya semakin banyak. Baik, itu tentang maf'ul bih sekilas sebagai kata pengantar mukadimah. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ke fi'il yang membutuhkan 2 maf'ul bih dan seterusnya.